Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi di video kali ini bersama aku sendiri, Sona. Jadi teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang ini ya, pendidikan. Ada konteksnya adalah ada pemberitaan di mana pemberitaan itu berbunyi tidak sedap kepada dunia pendidikan gitu. Dimana banyak sekali anak muda khususnya Gen Z yang tidak mendapatkan ruang untuk bisa bekerja. Jadi angka pengangguran khususnya anak muda itu cukup tinggi sekarang di Indonesia. Ditambah lagi ada pemberitaan juga terkait banyaknya PHK oleh perusahaan-perusahaan besar dan tidak memadainya sektor tenaga kerja formal gitu kan. Sehingga tidak banyak kesempatan juga anak muda berkecimpung di sana. Itu banyak anak muda yang alhasil lari ke sektor informal. Oke, jadi gara-gara itu semua banyak masyarakat yang mengklaim atau blaming terhadap dunia pendidikan. Mereka banyak mengatakan bahwa inilah gagalnya pendidikan Indonesia. Karena pendidikan Indonesia nggak bisa mencetak mahasiswanya atau lulusannya kredibel dan bisa diterima di perusahaan gitu. Alias tenaga kerjanya nggak begitu qualified lah gitu kan, fresh graduate ini gitu. Jadi mereka alhasil blaming dunia pendidikan. Tapi aku pribadi, opiniku mengatakan aku kontra dengan apa yang dimention oleh masyarakat tersebut. Karena aku punya pendapat sendiri terkait dunia pendidikan. Dan oke, habis ini aku bahas secara mendetail. So ikutin aja video ini sampai habis. Oke, semuanya. Balik lagi ke pembahasan yang sebelumnya yang aku mention di awal terkait omongan dari masyarakat, oknum masyarakat yang menyalahkan dunia pendidikan. Seperti itu. Well, sebelumnya aku juga sampaikan bahwasanya aku tidak sama sekali kesal atau aku sama sekali tidak mempermasalahkan sebenarnya terkait pandangan masyarakat bahwa pendidikan itu sebenarnya untuk mencetak alumninya atau mencetak mahasiswanya untuk kebutuhan industri yang ada di dunia saat ini. Kalau ada masyarakat yang berpikir demikian, no worries. Tapi aku juga mau menyampaikan opiniku pribadi bahwasanya sebenarnya pendidikan itu tidak demikian, tidak difungsikan demikian untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut. Sebenarnya tidak. Jikalaupun bisa, yaitu bonus. Hanya semacam itu. Karena hakikatnya pendidikan itu sendiri adalah untuk ngedevelop manusia, dalam artian di sini mungkin mahasiswa ya, untuk
menjadi pribadinya yang lebih baik gitu. Jadi aku mengacu kepada filosofinya Ki Hajar Dewantara, adalah bahwasanya setiap manusia itu unik, dan fungsi dari pendidikan itu adalah mengupgrade atau ngedevelop gitu, menumbuh kembangkan keunikan dari setiap manusia itu sebagaimana fitrahnya gitu. Jadi fungsi pendidikan itu, ini anak gitu kan, punya keunikan mungkin di bidang matematika gitu, numerik seperti itu. Nah, fungsi pendidikan tadi adalah ya dia keunikannya tadi dioptimalkan sehingga dia menjadi manusia yang benar-benar luar biasa di bidang tersebut. Seperti itu, ya kan? Nah, ada lagi mungkin di bidang bahasa, ya kan? Jadi si manusia ini atau mahasiswa gitu kan, punya keunikan di bidang bahasa. Terus hadirnya pendidikan ini agar si anak tersebut atau mahasiswa tersebut, ya kan, bisa optimal lagi keunikannya di bidang bahasa, sehingga dia nantinya setelah lulus bisa menggunakan keunikannya tersebut secara optimal dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti itu ya, baik untuk bekerja ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupannya atau di masyarakat, seperti itu. Jadi itu pandanganku terhadap pendidikan, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menggarisbawahi itu terlebih dahulu. Sekali lagi aku tekankan, pendidikan sebenarnya itu bukan pabrik yang secara fungsi mencetak seseorang agar bisa siap terjun di sebuah industri tertentu. Bukan seperti itu, ya kan? Bukan pabrik, tapi pendidikan adalah wadah, ya kan, untuk seseorang agar bisa mengoptimalkan keunikannya sendiri. Seperti itu. Oke, nah terkait permasalahan tenaga kerja, karena aku udah mention di awal bahwasanya ini ada suatu fakta bahwa tidak banyak anak muda itu bisa mendapatkan pekerjaan. Kualitas tenaga kerjanya juga nggak mumpuni, nggak qualified, tidak sebagaimana standar dari sebuah industri atau di bawah dari industri yang diinginkan oleh industri itu. Nah, hadirnya pendidikan, gara-gara tenaga kerja yang tidak kompeten ini ataupun banyaknya anak muda yang tidak mendapatkan pekerjaan, memang pendidikan harus mengambil peran seperti itu. Tapi bukan berarti ya ini menjadi salah pendidikan dari fakta tersebut atau dari problem tersebut. Peran dari pendidikan agar permasalahan ini bisa selesai adalah lembaga pendidikan mesti banyak berkolaborasi dengan suatu institusi tertentu yang berkaitan dengan pengembangan skill. Harus banyak. Mungkin sekarang sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan, namun sifatnya harus lebih masif lagi. Jadi itu terjadi tidak hanya di level perguruan tinggi, mungkin bisa di bawahnya lagi, di level sekolah menengah atas, atau bila perlu juga sekolah menengah gitu loh, sekolah menengah pertama. Itu udah terjadi ya. Jadi sejak dini sekolah menengah pertama terus berlanjut di sekolah menengah atas, lembaga pendidikan berkolaborasi dengan banyak pihak atau institusi terkait pengembangan skill. Nah, karena skill sifatnya bisa bertumbuh. Jadi ketika level SMP sekolah, ya kan, dalam artian di sini berkolaborasi dengan lembaga A, for example, untuk mengembangkan skill siswa. Nah, siswa diberikan arahan, ya. Oh, siswa A yang skillnya itu unik di bidang seni gitu kan, diarahkan ke lembaga
peningkatan keterampilan seni seperti itu, ya kan. Jadi sekolah mengarahkan si siswa tersebut berdasarkan keunikannya masing-masing. Ya. Selanjutnya hasil dari itu semua nantinya waktu sekolah menengah pertama menjadi report atau menjadi rekomendasi agar sekolah di atasnya lagi, dalam artian sekolah menengah atas gitu kan, mengarahkan siswa tersebut. Jadi dari SMP, oh ini keunikannya di bidang seni gitu. Nah, ada laporannya tuh. Terus ada rekomendasinya juga. Nah, itu dijadikan bahan untuk sekolah menengah atas dalam mengarahkan siswa yang seni tadi. Ya, yang punya keunikan di bidang seni. Dan itu berlanjut juga ke perguruan tinggi. Jadi ada ini ya, track recordnya gitu kan. Oh, laporan dari SMP-nya seperti apa, oh laporan dari SMA-nya bagaimana, sehingga di perguruan tinggi seperti apa. Siswa pun juga dijelaskan ini bagaimana sehingga dia tahu pola perkembangannya seperti apa. Jadi ketika nanti di perguruan tinggi dia semakin sadar dan lebih optimal, alhasil diharapkannya seperti itu. Ya. Kenapa sih kok keterampilan? Ya karena keterampilan itu atau skill tersebut digunakan tatkala bekerja. Mostly kan seperti itu, ya kan? Skill atau enggak pengalaman yang dibutuhkan. Nah, dari skill dan pengalaman tersebut di bidang yang memang benar-benar menjadi keunikannya, dia transformasikan atau dia jadikan bahan untuk mencari pekerjaan. Itu sehingga kualitas skill dari lulusan atau fresh graduate tersebut atau anak muda tersebut juga benar-benar bagus gitu, karena udah mulai diarahkan sejak SMP menuju jenjang dewasanya nantinya seperti itu, sehingga dia tidak kewalahan lagi atau nggak bingung lagi, aku ini harus kerja apa ya, skill gue apa ya, seperti itu. Ketika ini ada lowongan kerja A membutuhkan skill A misalnya, ternyata dia nggak punya di situ, ya kan? Karena dia cenderung B, tapi ada peluang untuk masuk A, ya otomatis agak susah juga gitu. Itu yang membuat possibility dia tidak diterima itu cukup tinggi. Tapi kalau dia udah sadar keunikannya atau keterampilannya di bidang A, sehingga sejak awal dia udah tahu, sehingga dia mau cari kerja pun udah tahu, aku skillku atau bagusku di bidang A nih gitu kan, sehingga aku akan melamar pekerjaan yang membutuhkan skill A dan seterusnya. Tidak hanya itu, diharapkan juga dia mau ngedevelop dari ini ya, sekolah, ketika dia masih sekolah atau masih di ranah mahasiswa, terus diarahkan untuk ikut lembaga peningkatan skill, diharapkan dia mau mengeksplorasi lagi skillnya, tidak hanya di bidang A tapi di bidang B, C dan seterusnya, seperti itu. Jadi peran pendidikan untuk mengentaskan masalah tenaga kerja ini adalah sejak awal lembaga pendidikan sudah banyak berkolaborasi dengan lembaga peningkatan skill itu. Nah, yang kedua adalah atau selanjutnya, lembaga pendidikan itu lebih sering lagi menstimulus siswanya terkait ada apa dengan dunia ini gitu. Salah satunya terkait pekerjaan seperti itu. Jadi si siswa lebih aware terhadap dunia pekerjaan nantinya. Jadi distimulus gitu. Ada konsultasi-konsultasi tertentu terkait karir gitu. Jadi umumnya konsultasi karir itu adanya di perguruan tinggi ya. Umumnya ada seperti itu. Namun kembali lagi di ranah sekolah menengah atas itu juga seharusnya ada gitu. Jadi udah distimulus sejak awal sehingga dia awareness-nya juga terbangun lebih awal. Kalau di SMA udah ada konsultasi karir profesional seperti itu, ya kan? Si siswa ini alhasil akan lebih sadar bahwasanya setelah ini nanti aku harus apa ya gitu. Oh, aku mau bekerja di bidang kesehatan. Alhasil
ketika dia sadar dia punya keunikan terkait kesehatan misalnya gitu kan, dia akan memilih kampus gitu kan yang berkaitan dengan kesehatan sehingga inline seperti itu. Jadi kalau dia tahu tujuannya mau kerja apa gitu kan, dan sebesar apa opportunity-nya gitu untuk mendapatkan pekerjaan itu, dia akan berusaha pastinya untuk mendapatkan itu semua. Salah satunya melalui jalur keterampilan tadi gitu kan, dan masuk ke perguruan tinggi yang inline dengan pekerjaan yang dia impikan. Seperti itu. Jadi gimana ya? Baik lagi kepada statement masyarakat yang blaming salah pendidikan. Menurutku tidak demikian. Ya. Kesimpulannya adalah pendidikan ini secara fungsi tidak ditujukan seperti itu. Tapi memang pendidikan wajib untuk mengambil peran. Nah, peran yang bisa aku rekomendasikan oleh dunia pendidikan adalah lebih banyak lagi ya berkolaborasi dengan lembaga peningkatan keterampilan itu, agar menstimulus siswanya itu kan mau ya mengembangkan skill atau memperdalam skillnya lebih jauh lagi. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan juga harus sejak dini mulai menstimulus awareness dari siswanya gitu terkait pengembangan karirnya, terkait karir yang ia ingin ambil di kemudian hari. Well, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.